Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis dan beruntung. Di dataran tinggi di sebuah bukit terhampar taman yang indah, tertutup oleh dinding yang tinggi dan dilindungi oleh sihir yang kuat. Di taman itu mengalirlah mata air keberuntungan. Sekali dalam setahun, sejak matahari terbit sampai terbenam di waktu yang paling panjang dari hari-hari yang lain, seseorang yang tidak beruntung diberi kesempatan menemukan jalan ke arah mata air untuk mandi di sana dan mendapatkan keberuntungan abadi. Pada waktu yang telah ditetapkan, ratusan orang dari berbagai belahan penjuru dunia datang mengadu nasib untuk mencapai mata air tersebut sebelum senja tiba. Laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, penyihir maupun mage bersama berkumpul pada saat masih gelap. Masing-masing berharap agar mereka terpilih masuk ke dalam taman. Pada saat itulah tanpa sengaja tiga penyihir yang menderita dan sama-sama kurang beruntung pun bertemu di dalam kerumunan ratusan orang. Mereka saling bercerita tentang kisah sedih mereka sambil menanti datangnya fajar. Yang pertama adalah Asa, yang menderita sebuah penyakit yang tidak dapat disembuhkan tabib manapun, dan dia berharap mata air itu dapat mengembalikan kesehatannya. Yang kedua adalah Alteda. Ia telah dirampok rumahnya, hartanya, bahkan tongkat sihirnya oleh penyihir yang jahat. Dia berharap mata air itu akan mengangkat perasaan tak berdaya dan kemiskinannya. Penyihir ketiga bernama Amata. Dia ditinggalkan kekasihnya yang sangat ia cintai dan merasa sakit hatinya tak mungkin terobati. Ia berharap mata air itu bisa mengobati lukanya. Intinya dia pengen move on lah. Merasa senasib dan sepenanggungan, mereka memutuskan untuk bekerja sama. Kemudian mereka menggabungkan usul-usul untuk mencapai mata air tersebut bersama-sama. Pada sambaran petir pertama, sebuah retakan di dinding muncul dan datanglah tanaman-tanaman menjalar dari taman, dan tanaman itu menyambar serta meliliti tubuh Asa, penyihir yang pertama. Dia memegang Alteda yang merangkul Amata, tetapi Amata menyentuh perisai perang seorang kesatria. Dan ketika tanaman menjalar tadi menarik Asa masuk, ketika penyihir bersama kesatria ikut tertarik menembus dinding dan memasuki taman. Rencananya tiga penyihir itulah yang akan masuk, namun ternyata yang masuk justru 4 penyihir plus kesatria yang tadi. Karena hanya satu yang diperbolehkan mandi di mata air keberuntungan itu, Asa dan Alteda agak sedikit kecewa dengan Amata yang tidak sengaja menarik sang kesatria. Sang kesatria merasa tidak enak hati dan dia memutuskan ingin pergi. Namun Amata justru mengajaknya dan tetap meminta kesatria untuk ikut dalam perjalanan menuju ke mata air keberuntungan. Dalam perjalanan menuju mata air, keempatnya menghadapi 3 tantangan. Tantangan yang pertama, mereka menghadapi cacing yang meminta bukti kesengsaraan mereka. Setelah menggunakan beberapa cara dengan sihir maupun usaha lain yang hanya sia-sia belaka, Asa pun menangis dan putus asa. Ternyata air mata tersebut memuaskan cacing lawan mereka sehingga keempat orang itu diperbolehkan meneruskan perjalanan. Dan ternyata mata air Asa adalah wujud dari kesengsaraan yang diinginkan oleh si cacing raksasa. Kemudian mereka menjumpai sebuah bukit yang menanjak terjal dan diminta untuk membayar hasil kerja keras mereka. Mereka mencoba dan terus mencoba menaiki bukit selama berjam-jam, namun tidak berhasil juga. Akhirnya usaha gagal Alteda ketika dia menyemangati teman-temannya untuk terus maju, membuat keringat mengucur dari atas alisnya dan membuat mereka lolos dari ujian tersebut. Ternyata keringat Alteda adalah bukti kerja keras yang diminta oleh bukit tersebut. Pada tantangan terakhir, mereka menjumpai sebuah aliran sungai deras yang harus dilintasi dan diminta untuk membayar harta masa lalu mereka. Bingung memilih berusaha berenang atau gagal, Amata yang akhirnya berpikir menggunakan tongkat sihirnya mengeluarkan ingatan-ingatan tentang kekasih yang meninggalkannya. Kemudian ingatan dari kepalanya itu dijatuhkan ke dalam air yang ada di sungai, dan ternyata air itu adalah pensif atau air yang bisa digunakan untuk melihat masa lalu. Berpijak pada batu-batu di dalam air, keempat orang itu dapat menyeberang ke arah mata air. Tempat mereka harus memutuskan siapa yang akan mandi di situ, dan mereka baru sadar ternyata harta masa lalu itu adalah ingatan berharga seseorang yang menyakitkan tapi harus dibuang.
Sayangnya, Asa pingsan karena kelelahan dan hampir mati. Dia mengalami penderitaan yang sangat berat sehingga dia tidak bisa melanjutkan langkahnya ke mata air dan memohon agar ketiga temannya itu tidak memindahkannya. Alteda buru-buru mencampur sebuah ramuan mujarab untuk menolong Asa dan kenyataannya ramuan itu pun berhasil menyembuhkan penyakit Asa. Asa tidak lagi berminat mandi di dalam mata air itu karena sudah sembuh. Dengan menyembuhkan Asa, Alteda menyadari bahwa dia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang lain sehingga dapat menghasilkan uang. Dia tidak lagi membutuhkan mata air keberuntungan itu untuk menyembuhkan perasaan tidak berdaya dan kemiskinannya. Penyihir yang ketiga yaitu Amata. Dia menyadari bahwa sesudah dia menyingkirkan rasa penyesalannya tentang kekasihnya, dia mampu melihat sifat mantan kekasih yang kejam dan tidak bisa dipercaya. Dia tidak lagi membutuhkan mata air itu karena dia telah membuang masa lalunya yang kelam di air sungai yang ternyata adalah pensif tersebut. Dia berbalik kepada tuan yang tidak beruntung, kepada kesatria yang bukan penyihir itu tadi, dan menawarkan kesempatan kepadanya untuk mandi di mata air keberuntungan sebagai hadiah atas keberaniannya. Sang kesatria yang tidak menyangka atas keberuntungannya langsung mandi di mata air keberuntungan tersebut. Ketika matahari menghilang di ufuk barat, setelah mandi di mata air keberuntungan tersebut, sang kesatria bersimpuh di bawah kaki Amata, memohon tangan dan hatinya. Ketika penyihir mendapatkan impian mereka untuk kesembuhan, seorang kesatria tak beruntung memenangkan sebuah arti keberanian dan Amata. Seorang penyihir yang mempercayainya menyadari bahwa dia telah menemukan seorang lelaki yang pantas menerimanya. Asa sudah sembuh, Alteda sudah memiliki cara untuk mendapatkan uang, Amata dan juga kesatria sudah jadian. Jadi mereka fix sudah menemukan impian mereka di mata air keberuntungan itu. Ketiga penyihir dan kesatria pun turun dari bukit bersama-sama, berpegangan tangan dan keempatnya hidup bahagia selama-lamanya. Namun tidak ada satupun dari mereka termasuk ratusan orang yang tidak beruntung seperti mereka yang tahu bahwa mata air keberuntungan tersebut adalah mata air biasa seperti mata air lainnya dan tidak memiliki keajaiban sebagaimana kabar yang tersiar. Mereka memang menemukan keberuntungan di mata air keberuntungan tersebut. Namun bukan mata air keberuntungan itulah yang membuat mereka itu beruntung. Usaha keras dan kegigihan mereka sendirilah yang membuat mereka itu pun menjadi beruntung. Cerita ini memang cerita fiksi yang dikarang oleh J.K. Rowling dalam bukunya yang berjudul The Tales of the Beedle and the Bard. Namun meskipun ini hanya cerita fiksi, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan hikmah pembelajaran dan juga tentunya mengandung serpihan-serpihan sejarah sihir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.